Selamat datang teman-teman semuanya, berjumpa kembali di serial video berkarir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang yang akan membahas mengenai dunia bidang pekerjaan, yaitu tim kreatif di sebuah stasiun televisi. Nah, seperti apa obrolannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, silakan, Mas boleh memperkenalkan diri. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pada saat Waalaikumsalam warahmatullahi apalagi wabarakatuh. di tengah pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya ya. Nah, perkenalkan, nama saya Deden Rohman Saputro. Amin. Saya bekerja sebagai tim kreatif di salah satu televisi swasta nasional yang berada di Jakarta. Ya, tepatnya saya sebutkan saja ya, Trans 7. Nah, saya di sini sebagai tim kreatif di program On The Spot yang regularly tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 7 malam atau 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya sempat juga jadi tim kreatif MotoGP, itu di sports selama setahun lebih, dan itu pun juga ditempatkannya sama sebagai tim kreatif gitu. Jadi kalau di Trans 7 itu ada tim produksi sama news. Nah, kalau di newsnya itu yang membahas tentang program kayak bola, terus Oke, ini, nah itu masuk news. Kalau saya masuknya di produksi. oke. Ya, pertama, kalau bahas dunia atau bahas tentang tim kreatif lah, mungkin Ya, kalau bagi saya itu saya kurang memahami. Kalau pemahaman saya itu, kalau saya melihat tayangan TV, kan biasanya tuh kalau ada kayak kredit. apa namanya, live, biasanya ada yang memberikan arahan ke presenter. Itu tim kreatif bukan sih, atau itu beda lagi? Tim kreatif itu seperti apa? Iya, betul. Salah satunya yaitu tugas tim kreatif nge-briefing talent atau presenter. Jadi, saya jelasin dulu ya. Jadi, tugas kreatif apa sih? Nah, tugas tim Hmm. kreatif itu sebenarnya Ya, ya. kalau secara simpelnya adalah konten. Jadi, yang memikirkan dan menyiapkan konten dari suatu program, baik itu konten secara live, kemudian juga tapping, ataupun juga konten yang berbasis digital juga sekarang kan. Nah, dan kalau di stasiun TV, tim kreatif itu juga tergantung ada jenis-jenis programnya, baik itu talk show, komedi, sports, ataupun juga informasi atau informatif. Nah, kalau kebetulan saya udah pernah nih nyobain di MotoGP yang masuk ke kategori sports dan juga on the spot di kategori informatif. Kalau tadi Mas Fuad nanya tentang nge-brief presenter tuh benar juga. Presenter yang masuk programnya Hmm. kategorinya program yang memang dibawa ditangani oleh tim kreatif gitu. Jadi kalau di news itu Hmm. mungkin yang ngarahin lebih ke floor director. Sama sih di produksi juga floor director yang ngarahin pas di lapangan, tapi tim kreatif itu yang nge-briefing sebelumnya. Jadi apa sih konten yang mau dibahas, apa aja ya tentang Kalau hal-hal yang mau oh, berarti sebelum ya, berarti bukan yang di panggung ya, bukan yang di panggung ya. iya pas saat live juga. Jadi sebelum dan saat sama Hmm. setelah itu ada pasti prosesnya. Oke. Jadi maksudnya gini, kalau nge-briefing itu pasti Terus sebelum. ya. Tapi kalau pas live-nya itu kita Hmm. standby kayak OVJ nih. OVJ kan kategorinya adalah opera Van Java, ini Hmm. kategori komedi. Nah, itu tim kreatifnya standby, misalnya saya di segmen Hmm. 1 nanti mainin 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 perannya sebagai apa. Nanti dia nulis itu pakai papan putih Hmm. biasanya kan. Nah, itu juga itu bagian dari kerjaan tim Hmm. kreatif untuk mengarahkan. Jadi sebelum dan saat Oke, juga. oke. Oke, tadi sempat nyebut yang bagian floor director itu juga sering saya dengar tuh, itu bagian dari tim kreatif atau beda? Strukturnya Itu seperti apa beda itu? sendiri, beda beda posisi. Hmm. Maksudnya itu posisi lain. Jadi ada kalau di dalam satu produksi itu ada namanya tim kreatif yang khusus fokusnya sama konten.
Yang kedua tuh ada asisten production atau PA, production assistant, itu kalau kita bahasa Indonesia asisten produksi, itu yang berhubungan sama teknis. Gitu, jadi perbedaannya di situ sih. Kalau ada yang ngelamar nih pekerjaan di TV, kreatif PA itu bedanya. Jadi kalau kreatif konten lebih ke teknis, dia itu yang ngurusin buat yang hubungan sama lighting, kameramen dan sebagainya lah yang di studio. Nah, terus yang ketiga tadi floor director. Sesuai namanya floor director, jadi dia mengarahkan di lapangan pada saat live. Jadi dia itu yang kasih clue, misalnya itu mundur gitu ya, breakdown, countdown 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Saya itu juga ngarahin angle kameranya seperti apa, nah itu floor director tugasnya gitu. Jadi beda kreatif sama floor director. Oke, mungkin kita off cam aja ya, karena tadi putus-putus ya. Boleh off cam aja kali ya? Kenapa? Boleh off cam aja kali ya, karena tadi sempat putus-putus. Boleh. Atau gini aja? Gini aja nggak apa-apa sih. Atau mau tanpa kamera? Tapi gini aja dulu. Oke, kalau nanti masih gitu lagi baru off cam ya. Iya. Oke, berarti antara floor director sama tim kreatif itu kayak ini ya, saling bekerja sama ya di dalam kayak pada saat live begitu. Betul. Jadi satu kesatuan sebenarnya dalam satu produksi. Misalnya contoh, saya ambil contoh aja ya, di MotoGP atau di OVJ itu pasti tim kreatif, PA sama floor director, kameramen, lighting, terus audio man, itu kompleks sih. Jadi semuanya ada sama di bagian control room gitu. Jadi semuanya saling berkoordinasi, saling ngasih masukan juga sebelum dan saat dan juga sesudah. Di sesudah juga biasanya kita juga ada evaluasi supaya tayangan ataupun konten yang disajikan berikutnya itu lebih hidup lagi atau lebih menarik lagi buat penonton atau pemirsa gitu. Nah, kalau pada saat sebelum, mungkin sambil berjalan ya, kayak sebelum itu tim kreatif itu memang bertugasnya lumayan kompleks gitu ya. Maksudnya kayak sebelum, saya ambil contoh aja saya di MotoGP. Dari MotoGP itu kan kita ada live video kan, live race gitu ya, minggu. Nah, sebelumnya saya akan mengontak dulu nih talent-talent atau host yang akan tampil sama komentatornya. Setelah itu saya udah kontak, make sure jadwal, nanti dibuatlah rundown live. Kita kan durasinya 3 jam. Kita breakdown dengan tim, gitu kita meeting, dan produser juga tentunya itu kita meeting, menentukan per segmen itu isinya apa aja. Kalau di saya kebetulan MotoGP itu ada kita durasinya 3 jam dengan segmennya bisa 9 sampai 10 segmen. Nah, setelah itu kita isi tuh segmennya mulai dari opening, kemudian ada quiz juga karena juga berkaitan sama dengan pengiklan ya. Terus kemudian juga kita isi dengan chit chat, obrolan host dengan komentator, kemudian juga kita isi dengan segmen seperti top corner, ataupun juga kita isi dengan video-video ini prediksi juga, prediksi sebelum live dan baru sampai ke tayangan live-nya kayak gitu. Nah, disitulah tim kreatif harus mencari atau meriset dulu buat tayangan. Tadi contoh selain chit-chat si komentator dengan si hostnya, kita juga bikin video buat kayak prediksi sama ulasan gitu. Misalnya ada ulasan tentang ban misalnya, atau ulasan tentang wear pack yang dipakai oleh pembalap MotoGP. Nah, itu tim kreatif riset apa aja ulasannya dengan durasi di 2 menit misalnya, si VT-nya itu harus lengkap. Terus kita cari videonya, link videonya. Nanti sumber utamanya website MotoGP yang udah kerjasama gitu kan. Selain itu boleh source lain, artikel dan sebagainya. Nah, itu kita kombinasi, nanti di editing ada tim namanya tim editor. Nah, itu yang ngebuat. Jadi tim editor itu benar-benar meriset dulu nih sebelum tayangan, kemudian bikin rundown. Nah, ketika sudah, nanti pada saat hari H itu tim kreatif bertugas untuk nge-briefing dan juga mengarahkan
si talentnya atau pengisi acaranya, baik itu host maupun komentator. Nah, di briefing ini dijelasin tuh rundown-nya per segmen seperti apa, terus nanti misalnya ada titipan, nanti tolong sampaikan ada kuis, misalnya ada treatment baru, kuis apa dengan barcode misalnya, nah itu tolong disampaikan oleh host, terus nanti komentatornya harus ngejelasinnya singkat, padat, dan jelas, boleh agak kompleks, tapi ntar di segmen berikutnya kayak gitu. Jadi tim kreatif pada saat live itu, pada saat hari penayangan, misalnya yang live itu nge-briefing, terus nanti pas di studio juga kita ngasih clue kalau di break, misalnya oh tadi ada kurang ini, ataupun oh nanti ada tambahan ini gitu. Nah, itulah pada saat live. Nah, ketika sudah live dan selesai, nah tim kreatif dengan teman-teman tim, produser, PA dan sebagainya itu melakukan evaluasi. Evaluasinya apa aja, misalnya tentang tadi bahasannya agak over nih durasinya atau apa, nah itu juga dibahas. Jadi tim kreatif dinamis pekerjaannya dan seru sih, karena diasah terus gitu buat update, buat gali informasi, riset. Lebih utama sih riset, karena riset di sini penting sebagai nyawanya dari konten. Oke, berarti tayangannya kan 3 jam, berarti persiapannya itu berapa hari sebelumnya? Untuk mempersiapkan 3 jam itu bisa berapa, hamin berapa itu intinya, Sebenarnya kalau buat persiapan riset dan segala macam? Sebenarnya untuk persiapan live itu tergantung program ya. Kayak karena saya pengalaman saya di MotoGP, itu kita persiapan seminggu sebelumnya. Jadi biasanya meeting Hamin 7 sebelum tayangan hari H, kita meeting itu tadi, meeting konten, meeting segala rupa, baik itu pengisi acaranya, talent ya, kalau kita nyebutnya talent, terus juga durasinya, terus sama pembahasannya. Nah, dari situ itu berjalan tuh selama seminggu, itu keep in touch sama hostnya, terus Hamin 2 juga make sure lagi ke hostnya mau komentator bisa atau enggak, takutnya itu untuk menjaga tiba-tiba si hostnya tidak bisa, jadi kita ada alternatif. Itu juga penting gitu ya, jadi harus punya alternatif banyak juga sebagai tim kreatif. Nah, makanya kreatif selain riset juga linknya harus diperbanyak sih. Kemudian setelah itu kita juga kerjasama dengan editor tuh yang buat editing gambar, angkat gambar, terus apa aja sih yang bagus nanti buat penayangan, sama kameramen buat angle-nya, pengambilan gambar saat di studio kayak gitu. Nah, itulah persiapannya gitu, sampai sama tim-tim lain juga, lighting, properti juga, jangan lupa itu juga misalnya kayak pembahasan teknik corner, tadi saya sebutin teknik corner yang buat ada VT pendek mengenai pembahasan wear pack, misalnya helm, itu kita kerjasama, misalnya tim properti tolong sediain helm 2 sama tempatnya gitu, terus atau enggak ngebahas ban, tolong cariin ban ini, nanti kita di situ kerjasama. Jadi tim kreatif selain riset sama buat konten juga, kita juga harus koordinasi nih sama semua lini atau semua bagian. Oke, berarti kayak nanti itu semua dikoordinasikan dalam kayak meeting besar ya, seperti itu? Ya, ada meeting gabungan ya? Ada meeting besar sama meeting kecil sih. Kalau meeting kecil itu meeting di tim yang megang program. Biasanya sih kalau tiap program kayak MotoGP itu sekitar 5-6 orang, itu udah termasuk produser dan PA tadi, production assistant. Kalau meeting besar itu melibatkan semuanya, kameramen, lighting, audio man, itu biasanya kalau meeting besar juga buat ngebahas saat ngobar. Nah, kalau di MotoGP itu ada juga acara ataupun program dari MotoGP itu ada nonton bareng. Cuman karena pandemi, jadi itu nggak diadain kan. Itu tahun lalu sih, pengalaman saya tahun lalu, ngobar juga salah satunya kita persiapkan itu lebih matang lagi, karena kita ngadain nonton bareng di luar kota dengan masa yang banyak, pengamanan juga harus cukup, dan dibuat semenarik mungkin dengan sponsor-sponsor yang ada, misalnya Yamaha sponsor salah satu motor gitu ya, hadiahnya apa gitu kan. Nah, itu jadi menarik perhatian, dan disitulah berarti hype-nya lah gitu. Jadi seorang kreatif
nggak hanya di studio aja, tapi juga bisa keluar gitu. Kalau bahas kreatif yang notabene keluar nih, saya lanjut juga ke on the spot. Nah, ketika saya di MotoGP udah ditugasin, kemudian pindah di rolling gitu ya ke on the spot. Nah, kalau di on the spot ini berbeda karena tipikalnya programnya informatif, itu tim kreatifnya bisa. Oke. Sebelum ke situ, saya mau nanya dulu sebelum ke on the spot. Berarti tadi di MotoGP Mas Deden itu cuma ber-7 atau ber-6 ya megang program itu? Maksudnya satu satu program itu misalkan MotoGP itu dipegang oleh 7 orang ya kalau tidak salah. Oh iya, 6 orang. 6 orang itu ya. Berarti sangat ini dong, sangat kalau saya pribadi melihatnya itu berarti sangat sangat banyak banget yang harus teman-teman ini lakukan dalam seminggu itu ya berarti ya. Iya. Karena hanya 6 orang itu kan dengan tugas yang sebanyak itu. Kalau dibilang 6 orang apalagi MotoGP ini program lama ya, program Trans 7 itu kalau dilihat orang wah lumayan berat nih, padahal sih berat. Kalau menurut saya sih berat, apalagi ini kan dari luar negeri kan. Maksudnya perlu karena kita ini satu program satu tim besarnya itu sebenarnya kita itu lebih ke koordinasi juga dengan kameramen, terus disebut properti, art, terus desain sama lighting, audioman. Jadi tugas-tugas kita itu akhirnya bisa lebih ringan dan juga lebih bisa dikondisikan karena kita emang konsep. Jadi sebenarnya 6 orang ini sebagai tim intinya lah, tim inti yang nantinya kolaborasi pada saat eksekusinya. Jadi akhirnya sebenarnya tim kreatif PA juga pada saat hari H juga sama sih, sibuk gitu ya, pasti juga. PA itu apa ya? PA itu apa ya? Asisten. Producer asisten. Asisten produksi kalau bahasa Indonesia. Kita sih karena punya PA aja. Nah, jadi akhirnya tim PA sama kreatif inilah yang saling koordinasi yang lebih kuat sih untuk menyampaikan ke tim-tim lain, untuk ke bagian-bagian lain, ke kameramen. Jadi itu saya bilang kalau kreatif lebih ke konten, kalau PA itu lebih ke teknik. Nah, kalau saya nih kreatif itu selain ke talent, tadi talent itu kan pengisi acaranya, host sama saya juga koordinasi sama wardrobe, saya juga mau nyebutin juga wardrobe itu yang buat nyiapin sama make up dan wardrobe ini satu packaging buat tampilan si host dan komentator, seragam apa, atau baju apa yang dipakai, make upnya seperti apa. Jadi tim kreatif juga karena namanya kreatif ya, harus meng-create segala sesuatu sampai ke detail-detail itu. Saya punya, kalau bilang saya kan karena saya cowok gitu ya, saya juga harus tahu passion gitu, minimal tahu preferensi. Makanya dengan saya ngobrol dengan rekan saya yang perempuan yang kebetulan ditempatin di program Fashion and Beauty di Trans kan ada bisa sharing ataupun nggak harus ke dia, bisa ke orang tua atau teman juga, jadi akhirnya juga. Dan akhirnya saya bikin konsep tuh, misalnya kalau di MotoGP kan nggak hanya live race, ada juga namanya highlight yang rangkuman berita-berita update yang tiap minggu setengah 2 siang, itu durasinya setengah jam, itu yang nyampein berita kayak berita olahraga lah gitu. Cuman ini fokusnya MotoGP. Nah itu saya yang mengkonsepin sama teman-teman lain buat wardrobe-nya apa nih yang dipakai host ini. Misalnya kita mau ada GP Thailand kayak kemarin, kita temanya agak-agak berbau Thailand, atau Spanyol agak berbau Spanyol dengan misalnya ala-ala Matador kayak gitu. Jadi seru sih, dan itu pun akhirnya memacu gitu ya, memberikan tantangan tersendiri. Kalau yang sampai ke detail nggak sih yang tim kreatif itu menulis skrip yang diucapkan oleh presenternya itu sampai sedetail itu, atau beda orang lagi, beda job desk lagi? Nah itu tadi saya bilang karena kreatif ini konten. Tadi selain bikin rundown sama nge-brief, kan kita juga bikin yang tayangan highlight MotoGP itu, atau sekarang speed yang merangkuman berita. Nah itu tim kreatif lah yang buat skrip atau naskah dari si pembahasan berita update. Nah kalau untuk host, misalnya seputar pertanyaan apa yang akan ditanyakan di komentator, itu juga si kreatif yang buat, sama masih satu orang itu, atau Oke.
Jadi masih tugasnya kreatif. Berarti tinggal nanti pembagian dari tim kreatifnya, misalkan si A kerja apa, si B kerja apa, dan seterusnya ya. Iya, betul, betul. Jadi Oke, baik. Terus tadi kan kreatif sama kreatif. ya kenapa? Iya, jadi misalnya ada senior kreatif atau kreatif yang baru gitu, nanti saling koordinasi aja sih siapa yang buat konten, buat apa namanya script utama sama buat nge-brief host kayak gitu, pasti ada pembagiannya. Oke, kalau tim kreatif itu diketuai oleh apa namanya, Mas? Diketuai oleh? Bukan kalau tim kreatif itu diketuai oleh apa? Apa sih namanya? Saya nggak tahu ya. Dia apa namanya? Pemimpinnya atau apalah namanya? Ya, jadi gini, kalau satu program itu kan ada user, terus ada tim kreatif, ya. Tadi yang saya sebutin. Iya. Itu yang tim betul. Jadi ya itu PA sama kreatif ini di bawah oleh produser gitu. Jadi produser yang membawahi kreatif sama PA dalam satu program. Oke. Berarti tim kreatif itu nggak ada koordinatornya ya, kayak semacam itu nggak ada. Dia dibawahi oleh PA tadi ya? Sama produser. Iya, kreatif sama PA itu dibawahi oleh produser. Jadi produser ini yang mengkoordinasi timnya. Oke, baik. Nah, ini berhubung karena karena waktu tersedia juga sedikit, jadi mungkin kita percepat aja ya, Mas Deden ya. Oke, siap Mas Fuad. Oke, jadi ya mungkin Mas Deden bisa jawab singkat aja ya pertanyaan saya, langsung ke to the point-nya. Yeah. Tadi kan awalnya di program yang menggunakan stage alias di panggung. Kemudian Mas Deden pindah ke program yang mungkin tidak ada stage-nya, kayak di program on the spot tadi. Itu ada perbedaan nggak dari pekerjaan dari ini yang ada stage-nya, yaitu ada presenternya yang ya studio, betul, itu maksud saya. Yang studio dengan yang tidak menggunakan studio seperti itu. Ya, oke. Singkatnya sih, kalau di MotoGP ya perbedaannya kita harus bisa nge-brief talent. Jadi kita di situ ada komunikasi dua arah, gimana kita juga bisa bertukar pikiran buat konten dengan komentator, dengan host, kita juga dapat insight. Nah, kalau di on the spot, bedanya ya kita kreatif yang harus riset lebih dalam tentang informasi apa atau wawasan apa mengenai tema apa yang mau kita bahas. Jadi tiap pekan itu kita ada namanya meeting tema. Nah, di on the spot itu meeting temanya ya kreatif harus mengeksplor, menggali ide-ide apa yang mau ditampilkan di pekan itu. Selain itu juga, selain kreatif yang nyari sendiri, ya pasti kita juga ada tentu harus ada sharing dan juga konsultasi sama senior kreatif, associate producer atau produser. Jadi tetap komunikasi dua arah itu. Bedanya ya itu kalau di MotoGP kita harus lebih siap dengan live dan mempersiapkan juga untuk nge-brief talent. Kalau talent mungkin cuma ini ya, talent yang membacakan naskahnya kali ya, yang voice over-nya ya. Bukan, jadi maksudnya atau ada yang lain? Talent tadi itu host sama komentator live. Nah, kalau kalau yang on the spot tidak ada kan? Kalau pengisi suara itu di MotoGP juga ada yang berita update tiap minggu itu yang di top speed atau highlight MotoGP itu ya kita koordinasi juga sama VO. Nah, kalau di on the spot itu yang koordinasi ke VO-nya lebih ke PA. Jadi PA yang nanti menyambungkan atau mengkoordinasikan script. Ya. Oke. Jadi kalau di MotoGP kreatif harus bisa semua, maksudnya harus bisa nyari gambarnya juga yang berkenan sama si penulisannya, si skripnya. Kalau di on the spot itu dibantu sama PA justru, jadi si tim kreatif tetap sih nyari link gambarnya, tapi yang akan memperkaya tayangan atau menambah cuplikan itu nanti PA yang nyari gitu. Dan koordinasi buat VO-nya, voice over-nya gitu. Oke.
Berarti yang duluan itu dibuat voice over-nya dulu atau videonya dulu yang dibuat? Sama-sama sambil Oh, biasanya tim sama-sama. PA ya. Kalau tugasnya itu tugas PA ya. Jadi kalau lebih ke tugas PA nanti kalau teman-teman yang lebih tertarik dengan production assistant yang berkaitan sama teknis, yaitu Hmm. kalau di program seperti on the spot yang informatif, nanti dia yang mencari gambar yang setelah dicari sama tim kreatif, link-linknya nanti ditambahin karena kan pasti satu segmen atau satu segmen kan biasanya 10 menitan. Itu kan pasti Ya, pembahasan per item juga nggak mungkin dong cuma satu dua link video, pasti harus minimal tuh bisa 10 lah, dan itu pun source oke. yang diizinkan. Nah ini di highlight juga yang Ya. diizinkan, terus Hmm. nanti dari situ dia juga sembari kirim yang sudah direvisi skripnya itu yang dikirim ke voice over untuk diambil Hmm. apa namanya audionya nanti kalau di editor. Oke. Kalau Mas Dedin sendiri biasanya sehari-harinya saat ini bagian apa di Banyak. dalam tim on the spot? Apakah bagian yang Tim kreatif. eh, maksudnya apakah bagian yang mengumpulkan gambarnya tadi atau bagian yang menuliskan skrip atau apa kalau yang atau semuanya bersama-sama? Kalau tim kreatif on the spot itu yang pertama kita riset tema, itu riset tema dari berbagai sumber. Terus kedua nanti kita Ya, ya. presentasi tema. Setelah presentasi tema nanti ditentukan deadline tim kreatif apa saja yang akan dibuat skripnya. Jadi setelah itu tim kreatif buat skrip. Setelah buat skrip kita pasti nyari-nyari link lagi tambahannya. Nanti baru kita Oke, email oke, oke. buat di revisi ataupun diperkuat lagi gambarnya. Seorang individu itu sama nggak sih tugasnya setiap minggu atau beda-beda? Misalkan minggu ini saya nyari gambar, minggu depan saya nulis atau gimana? Enggak, jadi satu tugas itu ya itu tadi riset itu Hmm. nulis skrip sama riset. Riset itu bisa Hmm. riset link sama gambar juga gitu. Oke. Jadi semuanya sih. Semuanya Dua. berarti ya. Oke, Iya. lanjut ke ini langsung jawab singkat aja. Jadi kalau kita mau menjadi seorang tim kreatif itu prosesnya seperti apa? Melamarnya di mana? Atau tunggu pembukaan dulu atau bagaimana? Bisa singkat mungkin saja. Sebenarnya tiap media beda-beda ya. Tiap Ya. media beda. Kalau di media yang saya tahu itu biasanya dia berkala. Bisa dicek aja di websitenya. Itu bagian karir semua media kayaknya sekarang udah kayak gitu. Jadi udah lebih mudah lagi buat teman-teman langsung buka. Punya Terus ya. nanti di situ nanti ada prosesnya. Ya. Kalau di kelas 7 itu ada beberapa proses. Pertama nanti screening CV. Kemudian nanti setelah itu ada pemanggilan buat psikotes. Setelah Ya. psikotes nanti ada interview HRD. Setelah HRD baru nanti interview user. User itu maksudnya eksekutif produser ataupun produser dari program yang mau tim kreatif atau PA. Nah setelah itu nanti interview user kedua tuh biasanya itu lebih ke level direktur atau pengarah program kayak gitu. Jadi ada 5 tahapan sih. Oke, berdasarkan pengamatan Mas Deden di lingkungan tim kreatif di semua program-program lain di stasiun TV yang sama, itu ada nggak sih yang penyandang disabilitas? Kalau pengetahuan saya sih, saya belum menemukan orang yang penyandang disabilitas. Tapi mungkin saja sekarang sudah ada. Tapi pun kalau saya pribadi belum pernah. Baik. Oke, langsung ya ke pertanyaan selanjutnya karena ini kita diberi waktu. Oke, berarti kerjanya itu ada nggak sistem kayak masuk jam 8, keluar jam 12 atau keluar jam 5 atau gitu. bagaimana? Shift kah atau gimana? Kalau di media tergantung program. Kalau emang programnya harian, biasanya dia masuk siang. Kalau saya sendiri masuk jam 1 siang, balik jam 10 malam. Kalau program live seperti OVJ bisa masuk di sore atau emang dari siang, nanti baliknya juga malam. Jadi tergantung program. Kalau bagian news, kalau misalnya yang bagian studionya yang mau ngomong pagi, kayak tim make up atau pagi harus pagi siarannya. Oke. Terus jenjang karirnya kalau dari tim kreatif ada nggak sih jenjang karirnya? Kalau naik apa?
Ya, pasti semua posisi itu ada. Kalau di tim kreatif itu mulai dari kreatif, nanti kalau sudah lama, misalnya 5 tahun atau 6 tahun, bisa naik ke level senior kreatif. Dari senior kreatif, itu juga kan kreatif selain kita fokus buat konten program, kita juga kita diwajibkan juga membuat program baru. Nah, ini nih yang menarik. Jadi tim kreatif juga harus bisa membuat program bisa kuis atau talk show atau apapun itu pun yang saya dan teman-teman lakukan gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya bisa membuat satu program dan itu di ACC sampai akhirnya tayang, itu bisa jadi dipromosiin buat associate producer, itu di bawah producer level, tapi associate producer tuh sebelum jadi produser bisa associate producer tuh membawai program baik itu yang reguler ataupun weekend atau nah nanti dari associate producer ataupun menjadi produser bisa naik lagi ke jenjang executive producer gitu. Dan itu yang udah yang paling mentok itu ya eksekutif produser ya. Dari eksekutif produser masih ada lagi. Yaitu pengarah program atau direktur sih lebih tepatnya. Itu kan maksudnya pada tataran jabatan head-nya. Maksudnya kalau buat yang dari karir kreatif sampai eksekutif produser tuh seperti itu jenjangnya. Oke, terus gini. Tadi kan Mas pindah program dari on the spot dari MotoGP ke on the spot. Perpindahan itu dipindahkan atau ada Masnya yang memindahkan pengajuan gitu? Enggak sih, kalau dari rolling itu udah biasa ya kalau di teman-teman media. Jadi kita tuh sebenarnya pas saat rekrutmen kita juga ditanya lebih passion kemana. Saya kan memang lebih passion ke olahraga, sport. Dan kebetulan di MotoGP juga dibutuhkan dan maka dari itu saya ditempatkan MotoGP. Nah setelah itu dari situ kita dari rekrutmen awal tuh kita harus siap di mana saja mau dari talk show. Jadi alhasil ya dari executive producer atau usernya yang menentukan buat nanti ini si anak ini boleh berkembang, coba ditempatkan program lain. Di rolling itu biasanya per 2 tahun, 3 tahun atau bagaimana? Atau tidak menentu? Tidak menentu sih lebih tepatnya. Baik. Kebutuhan SDM. Oh ya, tergantung kebutuhan. Tadi program baru itu apakah inisiatif tim kreatif atau harus ada permintaan dulu dari bagian atasnya lagi? Enggak, jadi emang itu salah satu job desk dari tim kreatif membuat program baru. Jadi emang dari awal kita biasanya nanti kalau yang kreatif baru sih belum dituntut seperti itu, tapi udah boleh ataupun mulai memikirkan buat membuat baru. Tapi kalau yang sudah setahun 2 tahun biasanya nanti diwajibkan untuk presentasi atau pitching. Nanti kalau emang sekiranya itu lolos terus nanti dilihat produser dan executive producer sampai direktur itu oke, dijalanin 3 bulan production acara gitu. Baik. Pertanyaan terakhir ya Mas Deden ya. Ya. Kira-kira nih buat orang di luar sana yang menonton ini, siapa sih yang kira-kira menurut Mas itu cocok masuk menjadi tim kreatif? Maksudnya orang-orang seperti apa yang cocok masuk di sini? Ya, bukan kualifikasi resminya sih, kayak mungkin orang yang suka menulis atau orang yang suka apa gitu yang cocok menurut Mas di sini? Di luar dari teknis ya, di luar dari teknis. Ya pastinya sih kalau tim kreatif satu sih dia punya wawasan luas itu yang wajib. Kemudian juga dia ada minat di penulisan juga, itu karena semua kreatif baik itu talk show sekalipun juga harus bisa nulis skrip gitu. Terus yang ketiga juga dia komunikasinya dengan baik. Nah karena di sini juga diperlukan karena dia kan koordinasi dengan semua tim. Terus yang paling ini juga dia banyak cari tahu, ya istilahnya keingintahuannya yang kuat itu juga diperlukan buat jadi seorang tim kreatif. Dan paling terakhir juga link atau buat pertemanan, baik pertemanan dan link-link yang dia punya itu jadi penting juga saat di dunia kerja. Jadi manfaatkanlah selagi kuliah, misalnya magang, cari tahu banyak, karena di situ ntar dipakai banget saat kerja. Oke. Mungkin saat ada program membutuhkan informasi tertentu bisa menggunakan link itu, seperti itu mungkin ya? Iya, jadi dari sebenarnya tim kreatif ini kan nggak hanya untuk jurusan komunikasi atau jurnalistik atau
semacamnya ya, tapi juga Iya. buat profesi lain. Jadi intinya buat teman-teman yang emang punya minat di media, kemudian komunikasinya juga bagus, dan juga punya keinginan kuat untuk mencari informasi dan wawasan, nah, itu bisa banget jadi tim kreatif. Gitu. Intinya sih dia punya daya kreasi, namanya kreatif kan, dia punya daya kreasi, punya kreativitas, entah itu baik nanti di program ataupun treatment, itu sangat diperlukan. Mungkin boleh nggak sih saya sebut untuk orang-orang yang suka kayak berorganisasi waktu kuliahnya, mungkin cocok nggak sih, karena saya lihat job-jobnya kayak gitu, berkoordinasi, Ya. Kerja tim kayak gitu. Sebenarnya organisasi yang kita ikuti itu penting ya. Nah itu salah satu soft skill yang kita miliki yang nggak didapat di bangku kuliah secara resmi gitu ya. Nah itu makanya teman-teman yang mungkin belum berorganisasi, coba deh ikut minimal 1 aja. Benar. Bukan hanya untuk memperbanyak CV ya, tapi buat pengalaman. Karena experience is a teacher gitu kan. Jadi pengalaman di kampus itu bisa banget dibawa ke dunia kerja, dan itu yang saya alami sendiri. Bagi dengan posisi-posisi saya di organisasi, mulai dari sekretaris, divisi acara, itu tuh kepake banget sampai ketua misalnya. Itu pun sangat diperlukan, khususnya kalau misalnya di kepanitiaan ya, atau mungkin levelnya bukan organisasi, kepanitiaan pun juga yang sangat dibutuh, yang sangat saya rasakan kepake gitu saat jadi tim acara. Ya it means mungkin ya mirip buat jadi tim kreatif kayak gitu, kurang lebih. Kalau buat teman-teman yang suka jadi seksi acara nih, itu udah jadi bakal lumayan lah buat setidaknya nggak kaget lagi sama dunia kreatif gitu. Makanya berorganisasi atau ikut kepanitiaan masih punya, jangan jadi kupu-kupu aja gitu. Kupu-kupu ya kuliah pulang. Ya betul. Ya betul. Ya betul sekali sih, Mas. Saya setuju. Oke, baik. Jadi saya rasa pertanyaan itu tadi pertanyaan terakhir untuk Mas Deden. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Deden sudah mau meluangkan waktunya dan mau berbagi apa yang Mas Deden ketahui. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi Mas Deden, bagi saya, dan semua yang menonton acara ini. Amin. Ya, hatur nuhun juga. Saya semoga teman-teman bisa terinspirasi ya, bisa menggali lagi di luar sana masih banyak kok yang bisa cari pengalaman dan pengetahuan. Betul. Jadi akhir kata saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.